Mmm, Kamu tahu kan kalau kita bicara soal Tuhan atau ya konsep ketuhanan, kita biasanya tuh langsung melompat ke ranah dogma. Benar, langsung percaya aja kita Nah kadang. iya, sesuatu yang kayaknya harus kamu terima begitu aja sebagai kebenaran tanpa banyak nanya. Tapi, hari ini misi penjelajahan kita beda. Kita punya misi yang murni mengandalkan nalar tajam. Oke, ini bakal seru sih. Banget. Oke, mari kita urai perlahan-lahan. Kita bakal membedah secara logis kenapa meja di depan kamu itu sebenarnya nggak akan ada secara fisik, maksudnya nggak akan eksis kalau sang pencipta nggak sedang melihatnya detik ini juga. Wow, itu klaim yang lumayan besar ya? Iya, dari tumpukan sumber yang udah kita kumpulkan buat sesi kali ini, yang menggabungkan nalar murni tentang realitas imaterial sama teks-teks suci kuno, saya bisa janjiin sesuatu ke kamu. Janji apa tuh? Di akhir diskusi mendalam kita ini, cara kamu melihat benda-benda fisik di sekitar kamu, entah itu kursi yang lagi kamu dudukin, atau mungkin ponsel yang lagi kamu pegang itu nggak akan pernah sama lagi. Itu titik awal yang berani banget sih. Dan untuk memahami gimana dan kenapa Tuhan itu harus secara mutlak melihat segalanya, kita em, nggak bisa sekedar nyodorin kesimpulan gitu aja. Mesti dibongkar dari akarnya ya. Benar, kita perlu mundur beberapa langkah dan membongkar asumsi paling dasar manusia tentang apa yang kita anggap sebagai realitas. Ini memunculkan satu pertanyaan krusial nih, buat kamu yang lagi dengerin. Pertanyaannya gimana tuh? Pertanyaannya, apakah dunia fisik tempat kita berpijak ini benar-benar terbuat dari sesuatu yang padat dan independen, kayak yang selalu kita asumsikan selama ini? Dengar pertanyaannya aja rasanya kayak lagi masuk ke film fiksi ilmiah ya. Tapi masuk akal sih, sebelum kita bisa ngebahas sosok yang maha melihat, kita emang harus nentuin dulu apa yang sebenarnya lagi dilihat di dunia ini. Tepat. Nah, dari materi filosofis yang kita kaji, ada satu pandangan yang mendominasi banget cara berpikir manusia modern. Kayaknya hampir semua orang mikir begini deh, sebuah paham yang disebut materialisme. Ya, konsep materialisme ini ibaratnya cara kerja bawaan dari otak kebanyakan orang sehari-hari. Mode default gitu ya? Benar, mode default. Coba bayangkan, alam semesta ini pada tingkat yang paling dasar dibangun dari balok-balok kecil abadi yang nggak kelihatan. Kita pakai analogi balok Lego aja deh, biar gampang. Oke, balok Lego kosmis nih. Nah, dalam materialisme ini, balok-balok Lego mikroskopis ini, sebut aja atom atau partikel, mereka tuh saling tersambung, terlepas, dan bergerak murni karena mekanisme fisika aja. Nggak ada campur tangan lain. Nggak ada. Mereka otomatis membentuk pohon, lautan, hewan, sampai tubuh fisik manusia. Semuanya itu. Jadi pandangan ini mengasumsikan kalau semua yang ada di alam semesta ini sebenarnya cuma reaksi berantai raksasa. Secara esensial, iya. Paham ini bilang kalau di balik segala sesuatunya, yang ada tuh cuma materi yang bergerak secara mekanis. Nggak ada yang benar-benar berubah sifat dasarnya. Terus implikasi paling ekstrimnya apa? Yang paling ekstrim, mereka berasumsi kalau alam raya ini bisa berjalan sendiri kayak mesin jam raksasa. Nggak perlu ada campur tangan ruh, nggak perlu kesadaran atau pengamat apapun. Semuanya terjadi gitu aja. Oke, tunggu dulu. Sebagai orang awam yang nyoba memproses ini, saya rasa pendengar kita juga pasti ngerasa pengen protes nih. Silahkan protes gimana? Gini, saya bisa ngerti konsep partikel Lego tadi. Tapi untuk bilang kalau semuanya murni materi mekanis dan kita harus mempertanyakan realitasnya, coba perhatiin ini. Saya pukul meja kayu di depan saya sekarang, meja ini kerasa keras banget. Iya, pasti kerasa keras. Dan buku jari saya jujur agak sakit barusan. Bukankah rasa sakit di tangan saya ini membuktikan 100% kalau materi fisik itu nyata dan benar-benar ada di luar kepala saya? Itu reaksi insting yang sangat wajar. Tubuh kamu emang udah diprogram buat merespons kayak gitu. Tapi, disitulah letak jebakan ilusi persepsinya. Ilusi gimana? Sakitnya beneran kerasa loh ini. Nah, sumber analisis kita menawarkan pendekatan empirisisme yang sangat radikal buat ngejawab itu. Empirisisme radikal. Maksudnya, kita cuma bisa percaya sama apa yang ditangkap sama panca indera kita secara mentah-mentah. Bener banget. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi waktu kamu pukul meja tadi. Kamu bilang, meja ini keras, ini nyata. Iya kan? Tangan saya kerasa sakit. Tapi pertanyaannya, apakah kesadaran kamu benar-benar bersentuhan langsung dengan substansi atau materi dari meja itu? Jawabannya enggak. Lah, kok nggak? Secara biologis dan neurologis, yang ditangkap sama ujung saraf di tangan kamu tuh cuma sinyal listrik. Oke, sinyal dari saraf ke otak ya. Betul. Sinyal itu dikirim ke otak,
Terus otak kamu menerjemahkannya sebagai sensasi rasa keras atau rasa sakit. Telinga kamu menangkap gelombang udara yang diterjemahkan sebagai suara benturan. Tunggu, jadi maksud kamu semua yang saya alamin tadi, rasa keras, suara, nyerinya itu sebenarnya cuma data yang lagi diproses di dalam kesadaran saya, bukan wujud asli mejanya? Persis. Dan ini ngebawa kita ke sebuah eksperimen pikiran yang menarik. Coba ingat-ingat lagi. Pas kamu tidur dan bermimpi semalam, kamu mungkin mimpi mukul sebuah pintu gitu. Oke, mimpi mukul pintu. Di dalam mimpi itu, pintunya kerasa keras kan? Tangan kamu mungkin kerasa sakit, dan suaranya kedengaran nyaring banget. Iya, kadang mimpi bisa kerasa nyata banget sih. Nah, pas kamu bangun dari tidur, apakah beneran ada objek berbahan kayu solid di dalam tempurung kepala kamu? Ya nggak ada lah, kepala saya isinya cuma otak. Nah, itu dia poinnya. Semua pengalaman yang kerasa solid dan nyata di mimpi tadi, itu murni diproduksi di dalam kesadaran kamu, tanpa secuil pun materi fisik dari luar. Oh wow, oke, saya mulai nangkep arahnya nih. Pengalaman indrawi saya ternyata bisa menghasilkan dunia yang rasanya solid banget, padahal objek fisiknya nol besar. Benar. Dan ada contoh lain di dunia medis yang lebih terukur. Seseorang bisa dihipnotis dalam eksperimen klinis. Dalam keadaan trans, dikasih sugesti nih. Sugesti gimana? Sugesti kalau dia bakal ditempel besi panas ke kulitnya. Padahal secara fisik yang ditempel cuma es batu yang dingin. Wah, terus apa yang dirasain orang itu? Kesadaran orang itu benar-benar mengalami sensasi terbakar yang luar biasa nyata. Bahkan kulitnya bisa sampai muncul ruam merah beneran. Padahal objek fisiknya dingin ya. Iya. Jadi, inti dari argumentasi imaterialisme ini tajam banget. Kita tuh cuma ngenalin dunia sebatas ide-ide dan persepsi yang diputar di layar kesadaran kita sendiri. Cuma tayangan di kesadaran kita. Ya, mengambil kesimpulan kalau di balik sensasi-sensasi itu pasti ada balok materi yang independen, itu sebenarnya lompatan logika yang terlalu terburu-buru. Jujur aja, itu premis yang lumayan bikin merinding sih. Jadi untuk kamu yang lagi dengerin, coba cerna ini sebentar. Segala sesuatu yang kamu sentuh, kamu lihat warnanya, kamu cium aromanya saat ini, Ya, semuanya. itu pada dasarnya cuma tayangan persepsi yang terjadi di dalam ruang kesadaran kamu. Bukan seonggok materi mati yang berdiam diri di luar sana. Benar? Tapi, ini ngeluarin paradoks baru dong. Kalau meja di depan saya ini cuma persepsi di benak saya, kenapa mejanya nggak lenyap seketika pas saya berkedip? Nah, pertanyaan bagus. Atau kalau saya keluar dari ruangan ini, kan udah nggak ada pikiran saya yang lihat meja itu? Harusnya mejanya hilang dong. Kenapa pas saya balik mejanya masih ada di situ? Itulah lubang jarum yang harus dilewati logika ini. Dan lewat celah inilah, pemikiran tentang immaterialisme secara perlahan ngebawa kita ke kebutuhan mutlak akan sang pengamat tertinggi. Sang pengamat. Iya, kalau dunia fisik ini nggak punya substansi material mandiri, kalau hakikat ada itu adalah dipersepsikan, maka harus ada sesuatu yang menjaga biar dunia ini nggak runtuh waktu manusia nutup mata. Coba saya terjemahin ini ke analogi modern ya, soalnya ini kerasa familiar sama teknologi sekarang. Apakah mekanismenya mirip dunia di dalam video game atau virtual reality? Gimana tuh maksudnya? Kalau kita main game kan, pemandangan gunung atau kota di dalamnya tuh nggak beneran ada secara fisik. Itu murni susunan kode komputer. Benar, cuma kode. Dan sistem game itu biasanya cuma ngerender atau memunculkan gambar objek yang lagi dilihat sama pemain aja buat hemat memori. Kalau pemainnya balik badan, pohon di belakang dia udah nggak dirender secara visual. Itu perumpamaan mekanis yang pas banget. Tapi untuk dunia nyata, kita yang selalu konsisten ini, analogi game tadi harus ditarik lebih jauh lagi. Ditarik gimana? Di dunia nyata, pohon di belakang kamu nggak hilang pas kamu balik badan. Kenapa? Karena dalam analogi ini, server utama dari realitas kita tuh nggak pernah sedetik pun berhenti merender kodenya. Jadi alam semesta ini terus-terusan dirender? Betul. Semesta kita tetap utuh bukan karena dia terbuat dari batu atau partikel solid, tapi karena secara konstan dan tanpa henti, dia lagi diamati dan dipertahankan dalam suatu kesadaran yang tak terbatas. Maksudnya, karena realitas kita bertahan terus, pasti ada sebuah kesadaran sentral yang lagi mempersepsikannya detik demi detik gitu ya? Konklusi logisnya persis kayak gitu. Teks-teks sumber kita merangkumnya dengan jelas. Kalau semua gagasan kita soal dunia ini disebabkan oleh sesuatu di luar diri kita, Karena saya nggak bisa milih buat nggak ngelihat meja kalau mata saya lagi melotot ke meja kan? nah itu. Berarti penyebab di balik persepsi itu bukanlah materi yang buta. Penyebabnya haruslah sebuah ruh atau kesadaran agung. Seluruh keberadaan kita,
Alam semesta ini ada di dalam pikiran Tuhan. Gila, ini ngubah perspektif banget. Berarti agar realitas kita ini eksis, syarat mutlaknya adalah dia harus selalu dilihat. Benar. Dengan kata lain, secara logika murni nih, supaya alam semesta ini ada, Allah itu secara absolut pasti maha melihat. Nggak bisa enggak. Kalau penglihatannya terputus sepersekian detik aja, Alam semesta runtuh, runtuh kembali jadi ketiadaan. Hilang tanpa sisa. Jadi sifat maha melihat Tuhan itu bukan cuma gelar pasif, tapi mesin penggerak wujudnya alam semesta itu sendiri. Oke, ini bikin kepala saya agak berdenging sih. Secara nalar, dunia fisik ini menggantung sepenuhnya pada pengamatan Tuhan. Tapi, mari kita uji logika filosofis ini sama sumber kedua kita. Teks suci ya? Iya, teks kuno dari Al-Quran. Apakah nalar rumit tadi selaras sama ayat yang usianya ribuan tahun, yang ternyata kedengarannya sejalan sama konsep realitas tingkat tinggi ini? Bagian ini sering banget kelewatan. Banyak yang baca teks suci cuma sebagai panduan moral atau ritual. Tapi kalau dibaca dengan kacamata ontologis atau pemahaman tentang hakikat keberadaan, ini nyambung banget. Sebentar, biar jelas buat pendengar. Pas kamu bilang ontologis, maksudnya kita lagi ngebedah hakikat paling dasar dari kata ada itu sendiri kan? Bukan cuma metafora ya? Betul, kita ngomongin fisika harfiah tentang eksistensi benda-benda. Nah, coba kita bedah ayat dari Al-Quran. Ada penekanan di surah Ali Imran, ayat 5. Bunyinya gimana? Bunyinya, sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Terus ada frase yang sering diulang di Al-Baqarah, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Iya, frase itu familiar banget kan? Tapi sejujurnya, pas dengar ayat itu, gambaran di kepala kebanyakan orang tuh kayak... bayangin ada sosok raja yang duduk di balkon istana di atas awan. Pakai teropong gitu ya? Iya, dia pegang teropong raksasa dari luar angkasa, ngelihat ke bawah, ngawasin miliaran manusia yang lagi lari-larian kayak semut. Apakah penglihatan Tuhan dalam nalar kita tadi itu bekerja kayak raja dengan teropong itu? Jujur, gambaran raja di balkon itu justru mengkerdilkan makna asli dari ayatnya. Kenapa bisa gitu? Kalau pakai analogi itu, seolah-olah Tuhan ada di luar ruang dan waktu, terpisah dari dunia kita, terus bertindak sebagai pihak luar yang cuma mantau. Teks sumber kita bilang, pandangan kayak gitu bikin Tuhan cuma jadi penyebab lahiriah. Kayak dalang yang narik tali wayang dari jauh gitu ya. Nah iya, cuma dalang. Terus kalau bukan gitu mekanismenya gimana dong? Gimana makna tidak ada yang tersembunyi ini bekerja dalam realitas yang tadi kita obrolin? Disinilah nalar imaterialisme tadi ngejawab. Tuhan bertindak sebagai penyebab batiniah. Ingat kesimpulan kita tadi, semesta ini eksis karena ia dipersepsikan secara konstan oleh pikiran Tuhan. Oke. Jadi kenapa nggak ada yang tersembunyi? Karena secara logika, sesuatu itu mustahil bisa eksis di dunia ini kalau dia tersembunyi dari Tuhan. Dilihat oleh Tuhan adalah fondasi dari keberadaan benda itu. Paham saya. Karena kalau sesuatu itu tersembunyi dari Tuhan, berarti benda itu lagi nggak dipersepsikan sama dia. Dan kalau nggak dipersepsikan, Maka dia nggak ada sama sekali. ya ampun masuk akal banget. Ya kan? Karena kita semua ini berakar pada persepsinya. Penglihatan Allah itu nggak butuh jarak atau pantulan cahaya. Penglihatannya itu intim, seketika, absolut di setiap atom. Bukan cuma kamera CCTV dari langit ya. Jauh dari itu. Kalimat Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan itu pernyataan faktual bahwa wujud kamu detik ini didukung sama perhatiannya yang absolut. Itu luar biasa banget sih. Menyadari kalau eksistensi badanku ini adalah bukti konkret dari perhatian Tuhan ke aku. Benar. Tapi diskusi ini ngebawa kita ke persimpangan jalan yang agak aneh sih. Kenapa aneh? Dan Tuhan itu nggak bisa dibuktiin pakai nalar. Kenapa kecerdasan manusia nggak bikin semua orang nyampe ke konklusi yang sama? Pertanyaan itu sebenarnya menyentuh titik kelemahan paling dasar dari instrumen yang lagi kita pakai ini, yaitu akal manusia itu sendiri. Akal kita punya cacat? Dalam literatur kita, ada konsep brilian kenapa pemikir sehebat apapun bisa buntu. Kita sebut aja ini hipotesis kacamata nalar. Kacamata nalar. Maksudnya kayak lensa yang ngewarnain cara kita mandang dunia gitu. Lebih tepatnya, instrumen bawaan yang nggak bisa kita lepas. Coba bayangin, sejak lahir, mata kamu dipasangin kacamata berlensa merah terang. Dan itu nempel langsung ke tengkorak. Oke, nempel permanen. Kemanapun kamu lihat, mau ke langit yang biru, awan putih, atau daun hijau, semuanya bakal masuk ke otak kamu dengan warna merah kan? Iya dong, kan filternya merah. Nah, sekarang coba bayangin, kamu disuruh meyakinkan diri sendiri kalau dunia itu sebenarnya nggak warna merah. Bisa nggak?
Ya susah, saya nggak bisa bayangin warna lain. Persis. Alat kamu buat memahami warna udah terikat permanen sama lensa itu. Nah, akal manusia kerjanya persis kayak kacamata merah itu. Terus lensa bawaan otak kita ini wujudnya apa? Lensa otak kita itu adalah konsep ruang, waktu, dan hukum sebab akibat. Jadi maksud kamu otak kita tuh nggak bisa memproses informasi apapun kalau nggak ditempatin di dalam ruang atau waktu tertentu? Tepat banget. Mari kita coba tes ya. Coba ingat-ingat teori Big Bang. Oke, teori awal mula semesta? Coba bayangin kondisi sebelum alam semesta tercipta. Apa yang divisualisasikan sama otak kamu? Saya ngebayangin ada ruang kosong, gelap gulita, sunyi, nggak ada apa-apa sama sekali di situ. Nah, ketangkap kan? Disitulah akal kamu nipu kamu. Lo salah ya? Ruang gelap yang kamu bayangin tadi itu kan tetap aja sebuah ruang. Padahal sebelum alam semesta tercipta, konsep ruang itu sendiri belum ada. Nggak ada dimensi buat jadi luas atau gelap. Astaga, iya juga ya. Tapi karena kacamata otak kamu itu terbuat dari lensa ruang dan waktu, kamu nggak sanggup ngelepasinnya buat mikirin kondisi di mana ruang itu sama sekali nggak ada. Aduh, kepala saya beneran berasa ditusuk ini. Jadi, akal kita ini punya hardware yang terbatas banget buat memahami keseluruhan kosmos? Ya, dia spesifik dirancang cuma buat ngelola dunia indrawi sehari-hari, bukan buat melampauinya. Kita kan nggak punya organ sensorik yang bisa ngelihat ujung alam semesta secara total. Ibaratnya kita nyoba ngukur samudra pakai penggaris anak sekolah ya? Betul. Makanya, pas akal dipaksa nyelesain misteri terbesar, dia sering berhenti atau buntu. Inilah kenapa ada dua pemikir jenius bisa berdebat pakai logika yang sama-sama masuk akal. Kayak yang satu bilang alam semesta udah ada selamanya, yang satu lagi bilang semesta punya awal mula gitu. Tepat. Keduanya berdebat pakai kacamata merah buat nebak warna yang transparan. Pada akhirnya, instrumen nalar ini bakal runtuh sama kontradiksinya sendiri. Berarti ini batas akhir dari teologi alam ya? Nyoba ngebuktiin Tuhan murni dari hitung-hitungan logika aja. Benar. Pemikiran logis imaterialisme emang bawa kita dekat banget buat kenalin sang pencipta. Tapi literatur kita nyimpulin, secemerlang apapun logikanya, nalar cuma bisa bawa kita ke tepi jurang aja. Ke tepi jurang pemahaman. Iya, di titik di mana penggaris akal habis angkanya, terjadilah kekosongan. Dan kekosongan itu cuma bisa diseberangi oleh satu hal, yaitu iman. Iman itu lompatan terlahir yang nyelamatin manusia dari muter-muter di argumen metafisika. Wow, oke. Kalau saya boleh rangkum perjalanan pikiran kita hari ini, khususnya buat kamu yang masih setia dengerin sampai detik ini. Silakan. Kita udah mulai dari menantang persepsi soal realitas fisik. Kita nemuin kalau benda padat kayak meja atau layar ponsel kamu tuh bukan materi buta, melainkan tarian persepsi di ruang kesadaran. Benar. Terus kita dapat momen pencerahannya bahwa buat ngejaga biar rumah kamu, bintang di langit dan nafas kamu nggak hilang ke dalam kehampaan, semua itu harus secara aktif dilihat sama pengamat tertinggi. Allah itu pasti maha melihat, karena penglihatannya lah yang jadi syarat mutlak keberadaan kita. Dan kalau saya boleh nambahin satu catatan refleksi aja dari semua konsep berat ini, Boleh banget. tolong terapin ini di kehidupan personal kamu. Kalau malam-malam kamu ngerasa sendirian banget atau ngerasa usaha dan air mata kamu nggak ada yang peduli, ingat landasan logis ini. Bahwa kita nggak pernah sendirian. Lebih dari itu, fakta paling sederhana bahwa kamu eksis dan bisa narik napas detik ini, itu adalah bukti absolut kalau sang pencipta lagi ngelihat kamu. Perhatiannya lagi menahan wujud kamu di pikirannya biar nggak lenyap. Kamu nggak pernah, sedetik pun, lepas dari pandangannya. Karena tanpa dilihat sama dia, kamu bener-bener nggak akan ada. Merinding sih denger itu. Itu perspektif yang ngasih jaminan jauh lebih kuat dari sekedar kalimat motivasi basa-basi. Sepakat. Sebagai penutup obrolan, saya mau ninggalin satu pertanyaan terakhir buat kamu yang lagi dengerin, buat direnungin sambil jalanin sisa hari ini. Kalau keberadaan kita ini eksis karena kita dipersepsikan terus-menerus sama Tuhan, lalu pas kamu menciptakan sesuatu hari ini, entah kamu nulis sebuah cerita atau sekedar memutar senyum orang yang kamu sayang di ingatan kamu, apakah kamu dalam skala mikroskopis lagi meniru tindakan penciptaan ilahi itu? Menjaga ciptaan kamu tetap hidup murni melalui kekuatan perhatianmu. Itu pertanyaan yang dalam banget sih. Silahkan bawa pertanyaan itu sambil nikmatin sisa hari kamu. Terima kasih udah ikut ngebedah materi bareng kita hari ini. Jaga selalu persepsimu.